Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya begini kepada rekan semua, rekan sahabat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya masih ingin bikin video tentang kipas ya sahabat. Mumpung ada bahannya ya, mumpung ada bahan. Nah, memang suatu tantangan tersendiri ya ketika kita bisa memperbaiki kipas yang murmer ya, kipas yang murmer ini. Nah, termasuk yang ini aluminium ya, jangan bukan aluminium lah atau apalah bahannya ya, pokoknya kalau digosok itu putih ya. Jadi kulitnya saja yang kuning. Penyakit atau tantangan utama dari kipas ini adalah karena lilitannya sedikit sahabat ya. Jadi kalau kipas-kipas yang mahal itu standar ya, jadi jumlah lilitannya itu banyak atau standar. Guru saya pernah bilang itu standarnya itu 800-an lah ya, 800 lilit gitu ya. Jadi lilitan utamanya itu 500, kemudian 100 gitu ya. Jadi ditambah 100 per speed gitu kan. Nah, kalau istilahnya itu, kalau yang murmer itu sedikit sahabat ya. Selain ininya tipis, karennya tipis, juga dia lilitannya juga jumlahnya saya yakin sedikit ya, tidak tahu berapa. Ininya karennya tipis, kemudian jumlah lilitannya sedikit, tapi ya sebanding lah dengan harganya ya. Karena makin banyak lilitan itu, jadi gini, nanti ketemunya itu nilai ideal ya. Misalnya kalau kebanyakan juga jelek, terlalu sedikit juga panas ya. Kebanyakan tenaganya gede tapi panas tetap, terlalu sedikit panas juga gitu ya. Jadi ada titik tertentu, ada berapa ukurannya, misalnya berapa mikrohenry gitu ya kalau di ini di metal detektor ya. Oke, nah, ngomong kosong ya. Biasalah prolognya panjang katanya. Oke, pada dasarnya tantangan utama dari servis atau perbaikan lilitan yang kipas murah meriah itu adalah ukurannya yang sangat kecil. Mungkin ini katanya 0,18, tapi nggak tahu ya. Kalau saya perbandingkan dengan yang itu beda kok, yang gede itu agak gede ya. Ini mungkin 0, berapa, 0,15 atau berapa gitu ya. Karena ininya tipis mungkin pakai 0,15 ya, makin kecil sahabat. Kemudian juga karena bahannya bukan tembaga ya, sehingga gampang putus gitu ya. Jadi tantangannya itu ketika saya sedang udah disambung, ketika hampir mau beres, sudah sedang ditata, itu ketarik dikit putus sahabat ya. Jadi bikin frustasi lah. Jadi para guru saya malah katanya buang aja lah, pusing bikin stres gitu ya.
ngapain gitu. Beli lagi murah. Ampun. Ya, nah ini kebetulan ini mah rusak ringan sahabat ya. Jadi ini saya ingin saya videokan. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah jangan pernah nganggap enteng satu pekerjaan yang sulit. Juga jangan dipersulit pekerjaan yang enteng gitu ya. Ya tempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Susah ya susah, gampang ya gampang. Kalau ini teorinya gampang, prakteknya yang susah ya. Teorinya mudah. Karena mudah itu ya prinsipnya adalah rangkainya dibuat seri, tapi yang susah nanti ini pemasangannya karena kecil-kecil. Segede-gede kutu ya. Mata saya udah plus, lagi udah tua. Jadi aduh, udah nggak kelihatan sahabat ya. Oke, panjangan prolognya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menganalisa atau memulai menganalisa kerusakan pada ini maaf ya, pada kipas murmer itu adalah dengan melepas salah satu atau dua-duanya. Jadi ketika di awal untuk ini ya, untuk kipas murmer terutama. Jadi supaya mengetahui apakah kerusakannya itu berat atau ringan gitu ya. Maksud berat itu ya yang sulit untuk diatasi. Bisa diatasi, hanya tetaplah. Alhamdulillah saya sudah lulus beberapa kipas ya untuk yang berat. Jadi sistemnya di jumper. Ketika terjadi putus jalur itu kita cari jalurnya, tapi kan otomatis itu secara pemikiran saya sederhananya adalah akan mengurangi nilai dari atau jumlah dari lilitannya itu sendiri karena sistemnya jumper. Apalagi dicari titik termudah gitu ya. Misalnya kalau jalur running itu mungkin berkurangnya sedikit. Tapi kalau jalur starting ya speed itu berkurangnya akan banyak karena loncat satu lilitan gitu ya. Jadi berkurang, ohmnya berkurang banyak. Efeknya adalah speednya ya kecepatannya tinggi gitu ya. Misalnya kecepatan 1 serasa kecepatan 2 gitu ya. Karena memang jumlah lilitannya berkurang, yang dimana ketika kita ukur menggunakan ohm ya, dengan avometer dengan ukuran ohm itu akan ohmnya berkurang jauh banyak, walaupun memang nyambung prinsipnya. Jadi hidup tapi ya itu panas dan sebagainya ya, tidak nyaman lah dipakai juga ya, putarannya terlalu tinggi gitu. Jadi uncek Sunda nama kakabun malah kita masuk angin ya. Pakai kipas angin malah jadi kerokan nanti ya, masuk angin. Itu kalau yang rusak berat. Nah, ini analisa saya sih, ini mah rusaknya hanya putus. Kebetulan ini ada fuse-nya. Ada termofuse-nya tuh dikubur di dalam ya, yang ini nih. Itu ya. Nah, yang hitam ya, jalur hitam atau jalur setrum masuk. Itu diberi fuse terlebih dahulu. Nah ini saya curiganya fuse-nya. Kenapa? Karena nah kita sambil membuktikan ya. Untuk afdolnya sih lebih baik putus dua-duanya ya, ininya kapasitornya. Jadi nanti kita ukur salah satu ya, ukur salah satu. Jadi untuk mengetahui awal ya, untuk analisa awal boleh misalnya diputus ininya langsung, atau males nanti nyambungnya susah, atau solder nggak ada misalnya ya, kalau yang di rumah itu jangan diputus lah, ukur saja dulu sahabat ya. Tapi tetap harus punya avometer, maaf ya, bebas lah avometernya, yang analog boleh, yang kalau yang digital boleh ya. Kalau yang digital disetel di ukuran 2000 ya, di ukuran 2K 2000. Jadi dia akan menghitung 2K ke bawah
ya, karena memang tahanan dari kipas itu 1K paling gede ya, di bawah di bawah kadang di bawah 1K malah. Jadi yang ada yang 200 kan ukurannya tuh yang 200 yang berapa gitu ya, pakai yang 2000 kalau yang digital. Nah kalau yang analog itu saya atau guru-guru saya mencontohkan, karena makin kesini itu makin kecil kabelnya ya, kalau makin kesana makin besar katanya ya. Karena di sini ada skala lah, udahlah nggak usah dijelaskan, nggak penting ya, pokoknya pakainya 100 aja ya. Itu pakai ukuran 100 ya. Kalau 10 nanti kejauhan ke sini ya, kalau 100 di sini biasanya. Nggak kelihatan. Duh, kita mundur dulu, mundur. Nah kalau yang ukuran 100 itu di sini biasanya ya, itu di skala sinilah, angka 10 ya itu. Karena kalau ohm tuh yang di atas yang dipakai. Oke, nah untuk mengetahui kerusakan ya, jadi jangan dulu diputus, boleh mau diputus lebih mudah boleh, tapi tetap mau jadi analisa awal, ini ceritanya analisa awal ya, ini sebelum diputus kalau saya itu versinya. Nah ini kabel hitam ini kan kabel langsung ke PLN ya, jadi jalur PLN itu 2, yang satu langsung ke sini, langsung ke lilitannya, yang satu masuk dulu ke saklar ya, ke speed 1 2 3 itu ya, masuk dulu ke saklar. Nah kalau yang ini mah jadi diukurnya dari sini dulu, ambil jalur hitam, kita ambil ini kan 3 speed ya, ini speed 1, speed 2, speed 3. Ini kalau HP lagi, kipas ya, kipas murmer ya, kipas murmer itu warnanya itu hitam, biru, putih, dan merah ya. Nah kita ukur sahabat, ini nggak ada pergerakan ya, nggak ada pergerakan, pokoknya nggak ada pergerakan ya, ini berarti putus, ceritanya ini berarti jalur putus ya. Tetapi ya, kenapa saya bisa menganalisa jalur ini yang hanya putus saja, ini yang ini jalurnya, karena kalau kita ambil dari jalur kapasitor ya, salah satu aja misalnya, nanti bisa aja kasusnya itu dua-duanya ya sahabat ya, jadi putus misalnya dari sini putus nanti ya, atau beda lagi tuh bahasanya. Bentar, ini kita ambil satu, nah kemudian kita ukur ke jalur speednya. Nah ini ada ya, ini ada, mana ada semuanya ada ya. Nah satunya lagi kita ukur, ada ya, ada, kemudian ada. Kenapa saya bilang ininya hanya fuse-nya yang putus, karena si fuse ini memisahkan antara input setrum dari kabel hitam ya, dari kabel hitam yang ini ke dalam, yang mana salah satu dari kabel hitam ini terhubung juga kepada salah satu dari jalur kapasitor ya. Kapasitor ini penghubung antara running dan starting. Banyaklah ceritanya ya, udahlah di itu. Nah ada kasus misalnya ketika diukur dari kaki kapasitor ternyata putus misalnya ya, ke jalur speednya ini
putus misalnya ketika dua kapasitor. Nah, kalau di penyakit seperti itu, putusnya itu adalah putus. Jadi putus di sambungannya di sini ya, sahabat. Jadi putusnya putus jalur, artinya terputus dengan kawat ML-nya. Kalau yang terputus dua-duanya. Atau juga kasusnya misalnya ketika diukur dari sini, ini pada putus misalnya ya, pada putus semua. Nah, kalau itu kejadiannya itu termasuk rusak berat. Bisa saja dicek aja secara fisik, ada yang putus misalnya di sebelah sini atau memang di sini sudah matang ya. Biasanya kalau yang sudah overheat, udah kepanasan banget dan mungkin ketika hidup itu misalnya macet gitu ya, atau berhenti karena kepanasan, misalnya bushingnya macet, sehingga si coil ini kepanasan ya, si lilitan ini kepanasan sampai matang. Nah, biasanya ini lengket, sahabat, keras sekali ya, itu akan sangat menyulitkan. Nah, itu sangat sulit untuk yang murmer ya. Kalau yang bagus itunya, yang tembaga itu mungkin masih bisa ditolong ya. Tapi kekeh yang namanya itu mah, jadi istilahnya nanti sistemnya apalagi putus banyak ya. Kalau masih bisa dipertahankan di jalur utama, jadi di ujung-ujung daripada lilitan, itu mungkin tidak akan berkurang ohmnya ya, atau lilitannya tidak berkurang. Tapi kalau sudah mulai sistem jumper, misalnya ngambil dari depan mundur gitu ya, mundur satu lilitan, nah itu resikonya ya itu tadi, jadi berkurang ohmnya atau lilitannya berkurang, yang otomatis adalah putarannya nanti makin cepat ya. Jadi misalnya speed 1 serasa speed 2 atau speed 2 serasa speed 3 nanti ya, misalnya salah satu speed ada yang nggak bisa dipakai karena putus ya. Jadi kalau misalnya jumpernya jumper dalam ya, ada kan teknik jumper luar, misalnya jumper aja udah nih dari sininya ya, dari sininya bisa aja misalnya yang speed 2 mati ya, speed 2 mati, jumper aja langsung dengan speed 3 gitu ya, dari sini misalnya dikasih kabel begitu di dalam saklarnya itu ya, pada saklarnya udah jalan gitu, tapi speed 2 terasa speed 3 dan speed 3 sama saja. Atau dari dalam misalnya di jumper ya, sama efeknya dan resikonya panas. Penggunaan bearing itu sangat-sangat membantu ya untuk kipas-kipas yang murmer ini ya. Kipas-kipas murmer ini karena memang karennya tipis, jumlah lilitannya sedikit, yang otomatis panas ya, tidak seimbang antara tebal karen, karena ada hitung-hitungannya ya, ada rumusnya, tebal karen dengan jumlah lilitan yang dipakai. Nanti ada kematchingan gitu. Kalau di antena mah itu ya, sistem antena ada SWR gitu. Ada matching gitu. Kalau udah matching final aman. Kalau di radio ya. Kalau udah matching itunya, maka ya finalnya aman. Nah, ini juga sama. Jadi ketika udah matching, maka ini adem ya. Ya anget lah standar ya itu, jadi anget. Nah, untuk yang kipas mahal memang ininya lilitannya banyak ya, lilitannya banyak sehingga memang adem gitu, jadi matching sama jumlah karennya tebal misalnya 2 cm, kali ini kan tipis sahabat. Ini berapa ini kalau diukur, paling cuman berapa ini kalau diukur. Bentar, saya cari dulu. Paling 1,7 ya, 1,7 sahabat. Karennya itu ya, tipis. Pasti jumlah lilitannya sedikit. Tuh ya, udahlah teorinya itu banyak. Kita kupas mulai ya. Kalau saya kupas saya sebutkan aja lah ya, biar ini
waktunya sedikit. Jadi dikeroknya itu sebelah sahabat ya, jangan dibakar kalau yang tipe ini. Kalau dibakar habis ini ya, jadi ngeletek gitu. Nanti disambungkan dengan yang atas. Atau kita potong saja.
Kita pakai kabel ini ya untuk menyambung ya, kabel ini untuk menyambung ini. Caranya adalah dengan melilitkan, membuat sejenis apa itu istilahnya, lilitan itu aja pokoknya, biar selongsong gitu, sini selongsong gitu. Kita masukkan ke sini. Jadi matanya itu harus bagus, sahabat. Kalau matanya minus, plus gitu ya, itu repot. Pakai kaca pembesar. Ini kayak saya ini kacamata mata plus, ini nggak masuk. Untuk memasukkannya aja susah, lama gitu. Dan harus sudah sarapan ya, supaya tidak tidak sensitif. Supaya tidak gampang marah. Hihihi. Subhanallah. Ya, nah, kalau sudah masuk begini, kemudian kita padatkan, kita gepengkan gitu ya. Iya. Nah, itu ya, kita gepengkan.
kita gepengkan sahabat. Nah gitu ya, jadi ngunci. Setelah itu disolder, jadi betul-betul yang bagus ininya ya. Nah udah ya. Zoomnya aja sampai poal. Oke. Kita ukur. Oke. Kita ukur sahabat ya. Berapa, ada nyambung tidak gitu ya. Jadi kita ukur ke kaki nih. Dari sini atau bolehlah terserah ngambilnya dari mana. Pokoknya harus nyambung ke sini. Ya. Nah, kalau ini nyambung. Insya Allah selamat ya. Udah aman. Nanti kita amankan dengan apalah terserah ya. Kita amankannya pakai apa? Pakai lakban boleh. Oh, lakbannya pada kemana lagi? Subhanallah. Saya muter-muter di sini nyari lakban sahabat, dan tidak ketemu ya. Tidak ketemu. Lakbannya tidak ketemu. Ngumpet di mana? Subhanallah. Nah, pokoknya nggak ketemu. Pokoknya nanti kita bungkus pakai lakban ya. Kita break dulu. Nah, ini udah saya lakban ya. Barusan lupa di on kan. Nah, ini buat ininya saja. Jadi dililitkan sahabat ya. Kemudian siapkan fuse ya. Fuse baru. Ini fuse lama ya. Buang. Nah, kasih selongsong anti panas, tahan panas lah, bukan anti ya. Tetap panas, rusak. Kasih anti panas. Kemudian kita lilitkan satu kaki. Jadi nanti ini ke sini ya, sahabat, di sini dia. Nanti saya akan totol dengan, nah ini kita lilitkan saja set, sebelum disolder ya, dibuat, lilitkan saja supaya aman. Nah, yang satu ke sini. Yang satu lilitkan ke sini, jadi dililitkan ya, gitu. Kita solder, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, mundur dikit, mundur. Ini juga solder ya.
kita tes sekarang sebelum kita tutup ya. Kita tes lagi. Jadi teorinya mudah kipas itu, prakteknya yang susah ya. Karena kecil-kecil, aduh, apalagi mata saya sudah error. Ini harus nyambung sahabat ya. Kita ukur dengan yang lainnya. Alhamdulillah, insyaallah work ini ya. Tadi kan putus. Kenapa putus? Karena memang fuse-nya rusak. Sekarang sudah diganti fuse-nya, insya Allah sembuh. Nah ini yang mudah ya. Kalau yang sulit, pengerjaan yang sulit itu perlu sabar, telitinya juga tingkat dewa sahabat ya. Kesabaran dan ketelitiannya harus tingkat, jadi nggak ada istilah cenah saya mah udah sabar. Sabarnya level mana dulu gitu ya. Jadi ini buat nutup ini ya. Nah, jadi harus masuk ya, dikasih selongsong yang lebih gede gitu ya, supaya dia nanti ngikut ke sini. Nah, terus siapkan kabel taste kabel taste untuk mengikat ya, untuk mengikat banyak-banyak lah. Kalau punya sendiri mah ya banyak-banyak. Kalau di tukang servis mungkin diirit ya sedikit ya. Kalau punya sendiri mah banyak-banyak. Yang kerap gitu ya, menaleninya. Tuh ya, untuk mengganti tali yang tadi, ini tali benangnya nggak saya lepas. Kenapa? Kalau yang hati-hati ya, saya pernah beberapa kali kasus saya gara-gara membuang ini malah jalur putus. Makanya lah sekarang saya agak kapok, biarkan saja selama tidak mengganggu sahabat ya, tidak mengganggu yang lainnya. Nah ini sesuaikan lagi jalurnya. Ini harus dikasih selongsong ya. Saya lupa nggak dikasih selongsong, kebetulan selongsongnya habis. Saya kasih yang bekasnya saja, tapi ini harus yang gede ya selongsongnya. Nyari yang gede sahabat. Nah nemu nih selongsong yang besar, jadi supaya masuk semuanya ya. Nah itu ya. Kalau saya tidak rekomen ini untuk selongsong yang ini, karena selongsong ini akan, kalau kepanasan oper dia justru akan kaku sahabat ya. Ini maaf nih nggak bisa masuk malah ya. Perlu yang gede. Oke, buang aja nih kepanjangan selongsongnya ya. Siapkan kabel taste nya.
Itu sahabat ya. Nah, si ini supaya nanti ada efeknya ya, itu harus nempel ke, jadi kalau panas overheat, nah dia harus nempel ke ini. Nanti ini saya lepas aja, saya ganti dengan kabel taste ya, saya lepas ya. Itu prinsipnya ya sahabat. Nah ini saya sungsepkan ke sini, ke bawah sini ya. Nah gitu. Kemudian kita ikat ke kabel taste-nya. Jadi si fuse itu supaya merasakan panas langsung dari coil sahabat ya, supaya bisa merasakan langsung panasnya coil, sehingga harus ketika oper maka dia harus mati. Dialah yang mengorbankan diri untuk mati duluan daripada menghanguskan kawat atau kabel yang lain. Tuh ya, mana nggak kelihatan. Nah jadi saya sungsepkan tuh ya. Oke, nah ini kita jadi kita kubur di sini, kita kubur sahabat, biar dia menderita yang udah ya. Nah begitu. Ini kurang, kabelnya kurang. Kabel tesnya ini kepanjangan ini mah. Emang buat nali apa gitu ya? Ini kecil tapi itu sahabat ya. Udah ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi diukur lagi. Belum merata lah. Memang saya nggak bisa rapi kalau kerja. Minimal work lah kalau saya mah. Sekali lagi kita tes ya, kita ukur. Pokoknya harus, tadi kan baru ngukur secara ini ya, kita ukur lagi sekarang. Nah yang penting nyambung ini ya. Jadi dari semua sektor, nah dari sini juga harus nyambung. Pokoknya semuanya itu harus nyambung sahabat ya. Dari si ini ke manapun dia itu tersambung. Bukan artinya konslet. Memang seperti itu, disambung seri sahabat. Jadi semuanya nyambung ya. Nyambung itu bukan artinya konslet, tapi artinya terhubung. Memang harusnya begitu ya. Insya Allah aman lah, insya Allah aman. Yang penting jangan nempel juga ke bodi, nanti nyetrum ya. Kipas saya juga ada yang pernah nyetrum karena memang sambungannya mungkin ada yang nempel. Nah ini kenapa nggak diambilin, biarkan saja selama tidak mengganggu ya, biarkan saja sahabat. Nanti saya putus malah ikut-ikutan putus jalurnya ya. Jadi saya trauma gitu. Nah tadinya pengen rapi malah jadi merusak ya. Begitu.
Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.